Assalamualaikum sahabat Kompas TV Kaltim. Kembali lagi bersama dengan saya Alia Rehana di program kesayangan kita yang selalu hangat menyapa pagi Anda, Sapa Kaltim. Dan kali ini kita akan membahas tentang kemerdekaan Indonesia yang dimana tepat tahun ini Indonesia sudah 80 tahun merdeka. Pertanyaannya adalah, apakah kemerdekaan itu sudah sampai hingga ke ujung negeri? Dan kali ini tentunya saya tidak sendiri. Saya sudah bersama dengan perwakilan dari BECS dan juga Wakil Ketua Pelaksana Pengabdi Ujung Negeri 3. Di sini sudah ada Bang Raffi. Dan juga ada pemuda asli Pulau Maratua, ada Bang Marlev Miniaki. Oke, mungkin boleh disapa dulu pemirsa. Oke. Mungkin nih Bang Raffi dan Bang Marlev supaya pemirsa lebih kenal dekat dengan abang-abang, boleh diperkenalkan mungkin dan diceritakan nih aktivitas sehari-hari bagaimana, silahkan. Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Muhammad Raffi, asal dari Berau. Sekarang kesibukannya mungkin sebagai mahasiswa Universitas Mula Warman, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman, program studi Pendidikan Ekonomi. Sehari-hari juga aktif dalam kegiatan-kegiatan mahasiswa, yaitu organisasi, dan ikut juga berpartisipasi dalam organisasi kedaerahan, KPMKP, Keluarga Pelajar Mahasiswa dan Kabupaten Berau, dan ikut juga dalam organisasi di kampus itu, himpunan maupun dari LDK. Mungkin itu sih perkenalan dari saya. Wah, luar biasa ya, sibuk sekali Bang Raffi ini, mungkin boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlev Miniaki. Saya seorang mahasiswa di kampus Timik Wicida. Kesibukan saya sehari-hari ya cuma kuliah dan juga kerja sampingan sebagai freelance fotografer. Wah, luar biasa, ada fotografer juga di sini ya. Oke, mungkin untuk tambah berlama-lama lagi nih, kita pengen tahu apa sih itu BECS, boleh Bang Raffi? Oke, sebelumnya terima kasih kepada ya. Apa sih BCS? Mungkin orang bertanya-tanya, mungkin BCS itu apa? Programnya apa? Mungkin pertama ya, BCS adalah Blue Economy College Student, organisasi kepemudaan yang didirikan oleh keluarga mahasiswa pelajar Kabupaten Berau yang di Samarinda, yang berfokus pada pengabdian, penelitian, dan mungkin pemikiran-pemikiran pemuda-pemuda yang ada di Samarinda, khususnya di Kabupaten Berau, untuk mengimplementasikan dari hasil pemikirannya untuk pengabdian, contohnya di Pulau Maratua yang ada di Kabupaten Berau. Wah, di Pulau Maratua. Nah, mengapa pilih Pulau Maratua sebagai tempat lokasi pengabdian? Oke, sebelumnya mungkin kenapa sih dari Blue Economy College Student itu atau BCS itu pilihnya di Pulau Maratua? Baik, sebelumnya mungkin pertama kita sudah melaksanakan batch ini atau Blue Economy College Student ini, pengabdian ini sudah ketiga kalinya ya. Di tahun ini, di tahun pertama itu tahun 2023, tahun 2024, dan di tahun ini tahun 2025. Yang pertama kenapa memilih Pulau Maratua? Pulau Maratua itu adalah salah satu surga yang tersembunyi terluar ya. Dapat dikatakan terluar di Kabupaten Berau. Itu salah satu pulau yang sayang sekali jika tidak kita melakukan pengabdian atau mengeksplor di sana gitu, untuk melihatkan ke khalayak banyak bahwa Pulau Maratua itu indah dan surga yang ada di Kabupaten Berau. Dan di batch pertama kita melakukan survei, karena di Pulau Maratua kan, Kecamatan Maratua itu khususnya itu ada empat kampung: Bohistilian, ada Teluk Harapan, ada Teluk Alulu, dan ada Payung. Nah, mengapa diputuskan di melakukan pengabdian di Teluk Alulu? Karena setelah kita mensurvei,
itu terdapat beberapa fasilitas-fasilitas penunjang yang belum memadai di Tuluk Alulu, Kampung Tuluk Alulu, dibandingkan dengan kampung-kampung yang di Maratua mungkin sudah lebih maju lah dibandingkan dengan Kampung Tuluk Alulu. Mungkin itu mengapa memilih di Pulau Maratua juga. Wah, luar biasa. Boleh nih Bang, ceritakan sedikit aja hasil dan dampak yang paling terasa dari pengabdian di pengabdian Ujung Negeri 3 ini. Boleh? Oke, baik. Mungkin kalau dampaknya ya, yang akan mungkin sedikit diceritakan oleh saya ya, sudah melaksanakan pengabdian ini selama 2 tahun khususnya di Pulau Maratua, di Kampung Teluk Alulu. Mungkin dampaknya yang dirasakan oleh masyarakat itu sangat antusias ya menyambut dari program ini, pengabdian ini, karena sangat membantu mereka gitu. Khususnya kami juga membawa 4 pilar yang kami dirikan di Pulau Maratua di Kampung Teluk Alulu, yaitu ada kesehatan, ada pendidikan, ada lingkungan dan pariwisata, dan ekonomi gitu. Dan semua sektor membawa program-program kerja unggulan yang sangat dapat membantu masyarakat yang ada di sana gitu. Jadi contohnya pendidikan itu dari mahasiswa-mahasiswa yang khususnya di pendidikan itu kita bawa untuk ngajar di sana, memberikan ilmu-ilmu yang dapat diterapkan di SD Teluk Alulu misalnya gitu. Jadi anak-anak itu senang karena mereka nggak hanya dapat dari materi guru aja, tapi mereka dapat pengalaman atau experience yang pertama gitu dari pengabdi Ujung Negeri gitu. Dan kesehatan itu kita juga membawakan contohnya cek kesehatan gratis gitu kepada masyarakat-masyarakat yang mungkin dikatakan kurang mampu gitu. Tapi kita menghadirkan gratis untuk masyarakat-masyarakat lansia, dan mungkin kita juga melakukan program stunting gitu yang pas kemarin iya. Jadi melihat dari program-program itu kita cek bahwa di Pulau Maratua itu sangat rawan akan adanya stunting gitu. Dan di ekonomi kemarin yang di batch 2 itu kita mengadakan penglabelan gitu untuk produk-produk UMKM mereka. Dan di batch 3 kita juga melakukan membawakan program kerja itu produk-produk yang sekiranya bisa mereka berdayakan di sana, sehingga kami bawakan di sana untuk kita promosikan kepada mereka bahwa mereka itu bisa membuat untuk dijadikan bahan untuk UMKM mereka gitu. Dan untuk di program pariwisata dan lingkungan kita itu ada namanya bersih-bersih pantai gitu. Jadi ada bersih-bersih pantai untuk seluruh pengabdian Ujung Negeri. Jadi kita bersih-bersih pantai kita fokuskan untuk 1 hari untuk bersih-bersih pantai, untuk mengedukasi juga masyarakat bahwa menjaga lingkungan itu sangat berpengaruh untuk masa depan nantinya. Dan juga kita mengasang pelang spanduk abrasi gitu tentang bahaya dari abrasi ombak itu. Di pantai mana tuh Kak kalau boleh tahu? Oke, mungkin di Pantai Lumantang ya. Kita mengadakan dari bersih-bersih itu. Oke, boleh nih Kak. Selain program utama yang sudah disebut ini, apa nih tantangan terbesar yang dihadapi tim BECL selama di lapangan? Oke. Untuk tantangan terbesar ya pasti dalam setiap dari melakukan kegiatan maupun aktivitas itu ada pasti tantangan atau hambatan yang terjadi. Untuk tantangannya itu mungkin dari tim BCS ini walaupun sudah 2 tahun ya melakukan pengabdian di Teluk Alulu khususnya, itu mungkin untuk mengakomodir gitu ya dari teman-teman yang mungkin masih membaur gitu untuk bersama masyarakat, kita itu agak susah untuk misalnya untuk mengakomodir dari tempat satu ke tempat satu, karena di Teluk Alulu itu cukup luas ya tempatnya gitu. Jadi misalnya kita itu kekurangan akses gitu dan pendukung untuk kita melakukan kegiatan gitu. Jadi untuk kendalanya di lapangan seperti itu. Jadi untuk kendala-kendalanya mungkin sejauh itu nggak ada, cuma mungkin mengakomodir dari setiap anggota aja gitu. Walaupun kan sudah kita merencanakan atau mengimplementasikannya dengan baik gitu, tapi kita juga tantangan di lapangan itu kan kadang nggak bisa ditebak ya gitu ya. Kadang tiba-tiba ada gitu, mungkin dari kendala cuaca maupun dari pesertanya yang mungkin kurang mengendali medan gitu yang ada di sana gitu. Oke, boleh nih sebelum kita tutup segmen ini, harapan Bang Raffi nih sebagai wakil ketua pelaksana untuk BCS dan juga generasi muda yang ikut serta di dalamnya, boleh? Oke. Untuk harapannya ya dari pengabdi Ujung Negeri 3, mungkin
Ini karena program kegiatannya yang kami bawakan itu sustainable ya, berkelanjutan. Semoga pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Berau maupun yang ada di luar di Kalimantan Timur itu mau gitu untuk mencurahkan atau mengimplementasikan pemikiran hasil yang dia dapat dari kuliahan itu untuk diimplementasikan kepada masyarakat atau ikut terjun langsung kepada masyarakat. Tidak hanya karena pemuda adalah penggerak untuk atau penyalur lidah bagi masyarakat gitu sendirinya. Jadi harapannya pemuda-pemuda itu harus ikut berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan masyarakat yang dapat memberikan atau menunjang dari kesejahteraan masyarakat nantinya. Dan mungkin dari harapan saya itu pemerintah juga ikut andil lah untuk berpartisipasi dalam kegiatan, mungkin mensupport dari kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang dari program ini gitu. Tidak hanya dari pemuda aja, karena kan pemuda ini juga masih ada yang statusnya masih kuliah dan mungkin ada yang masih tanggungan orang tua, tapi harapannya pemerintah kan juga sebagai yang fasilitator dari masyarakat seharusnya juga ikut andil untuk memberikan bantuan mereka melalui, mungkin bisa bermitra melalui kami gitu, batch ini gitu. Wah, luar biasa sekali harapannya Bang Raffi ya. Oke pemirsa, kita akan jeda dulu sejenak. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sapa Kaltim. Pemirsa Sapa Kaltim, kembali lagi bersama dengan saya Alia Rehana, masih dengan Bang Raffi dan juga Bang Marlev. Nah, kali ini kita akan beralih ke Bang Marlev nih. Bang Marlev, sebagai pemuda asli Pulau Maratua, bagaimana sih kondisi kehidupan di sana hari ini? Boleh? Untuk kondisi kehidupan di sana itu kan Maratua itu adalah pulau dan juga pesisir yang dekat dengan laut. Mungkin kehidupan sehari-hari di sana itu adalah masyarakat di sana bekerja sebagai nelayan. Untuk berkebun, berkebun. UMKM juga ya mungkin di sana ya. Ya. Oke. Pariwisatanya juga seperti saya lihat Maratua sangat luar biasa ya. Karena banyak juga dari segi pariwisata. Turis-turis dari luar, dari Cina, Italia, Prancis, dan lainnya. Wah, luar biasa. Berarti dari dalam dan luar negeri sudah ya Pulau Maratua ini. Oke, Bang Marlev. Dan apa saja sih keluhan atau permasalahan yang masih sering dihadapi oleh pemuda dan warga Pulau Maratua hari ini? Keluhan dan yang paling masalah sering dikeluhkan oleh warga adalah air dan jaringan. Air dan jaringan. Bagaimana tuh Bang? Air, kenapa di sana mengeluhkan air? Apakah tidak ada PDAM, tidak ada mata air? Untuk mata air cuma ada di beberapa tempat seperti di Teluk Harapan dan Payung. Untuk Teluk Kololo dan Boisilian itu belum ada untuk akses air bersih. Jadi air di sana mereka menggunakan air apa nih Bang? Biasanya di sana itu menampung air hujan. Air hujan? Ya. Dan tapi untuk air minum itu beli air minum atau air? Itu dua-duanya, untuk air hujan, untuk air minum dan untuk kehidupan sehari-hari lainnya. Jadi air minum di sana itu air minum itu dari air hujan? Iya. Wah, saya baru tahu kalau ternyata air hujan itu bisa diminum ya Bang ya? Ya, betul sekali. Wah, keren banget nih. Oke, dan apa sih yang berat Bang? Ini kan minumnya air hujan, dan kalau bagaimana kalau tidak ada hujan gitu Bang, air di sana? Kalau tidak ada hujan atau musim kemarau, biasanya orang-orang yang kesulitan air, mereka membeli air di Teluk Harapan. Oh, seperti itu. Oh, kalau boleh tahu, Abang tahu nggak nih harganya mungkin berapa air di sana? Untuk harganya itu untuk tandon, satu tandon yang ukuran 1.200 liter itu biasanya sekitaran 120 sampai 150. Wah, lumayan juga ya.
Dan itu untuk satu tampilan itu berapa lama tuh habisnya Bang? Biasanya? Mungkin 5 hari sampai 1 minggu. Oh seperti itu. Jadi lumayan juga ya dalam 1 bulan bisa 500 ribuan untuk air doang ini. Kan Abang ini sudah 80 tahun nih Bang kita merdeka Ya. Indonesia. Dan Abang sebagai pemuda asli pulau terluar seperti Maratua, apakah sudah merasakan arti kemerdekaan itu Bang? Boleh? Untuk merasakan itu sebenarnya kita belum merasakan sepenuhnya merdeka karena kita masih banyak kesulitan-kesulitan lain seperti air, jaringan dan sebagainya itu. Listrik tadi juga ya? Listrik itu kita belum ada yang namanya merata. Oh Mungkin ya, cuma ada di beberapa tempat seperti Teluk Harapan yang saja seperti mungkin ya. harapan. Dan di Teluk Alulu masih lumayan. Di Teluk Alulu itu kita ada dapat jaringan, cuma ada di beberapa titik aja. Oh, cuma di beberapa titik. Berarti Ya. sisanya tidak ada jaringan. Tidak ada sama sekali. Wah, susah ya. Ya, Padahal kan Teluk Alulu juga potensial sekali ya. di sana. Dan itu juga dapat menghambat pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Betul. Ya betul sekali karena betul ya Bang ya kalau warga Teluk Alulu itu kuatnya di UMKM-nya ya Bang ya. Dari amplang dan bisa dilihat ini sarung Maratua yang saya kenakan juga ini. Dan boleh deh Bang nih, saya pengen tahu bagaimana sih Bang peran pemuda-pemuda lokal dalam membangun pulau dan mendukung kemajuan daerahnya. Untuk perannya itu ya seperti program yang kami lakukan itu BCS itu untuk bisa membantu masyarakat di sana, mungkin bisa juga dari teman-teman lain yang punya pengabdian yang lain yang di luar dari BCS bisa juga menjadikan Pulau Maratua sebagai tempat pengabdian untuk anak muda yang nggak melanjutkan sekolahnya ke perguruan tinggi. Mereka itu membuat pelatihan tour guide untuk turis-turis. Oh iya, mengingat banyak sekali turis asing yang mengunjungi Pulau Maratua ya? Betul sekali. Oke, diharapkan lebih banyak tour guide yang merupakan warga lokal. Ya. Bukan lagi pemuda-pemuda dari luar yang masuk ke Pulau Maratua, tapi pemuda dari Maratua itu sendiri yang menjadi tour guide. Karena memang pemuda-pemuda dari Maratua yang lebih mengenal pulaunya. Seperti itu ya Bang ya? Oke, mungkin sebagai penutup di segmen ini, boleh deh Bang, pesan dari Bang Marlev untuk teman-teman pemuda Indonesia lain agar tidak melupakan saudaranya yang berada di ujung negeri. Silakan Bang. Untuk pesan-pesannya itu mungkin jika ada yang kalian mau buat pengabdian di sana bisa, kita sangat welcome. Juga atau yang mau jalan-jalan karena itu bisa dikatakan hidden paradise, pulau wisata. Ada apa aja sih Bang di sana? Ya. Hidden paradise. Ya. Oke, boleh. Oke, mungkin itu untuk di segmen kedua ini. Jadi kita akan jeda sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Kaltim. Oke, pemirsa Sapa Kaltim, kembali lagi bersama dengan saya Alia Rehana dan juga Bang Raffi selaku perwakilan dari BCS serta Bang Marlev, pemuda asli dari Pulau Maratua. Sebelumnya kita sudah mendengar cerita dari Bang Marlev tentang bagaimana sih kisah di Maratua, kehidupannya bagaimana di sana, dan sekarang kita pengen dengar nih apa harapan besar dari BCS terhadap pemerintah Indonesia di HUT RI ke-80. Boleh mungkin Bang Raffi? Oke, baik. Kalau harapan BETS ya untuk Pulau Maratua yang mungkin kita sudah merdeka selama 80 tahun.
Dan mungkin sempat disinggung oleh Bang Marlet tadi ya tentang bahwa kemerdekaan itu belum sepenuhnya dirasakan khususnya di Pulau Maratua, khususnya di kampung-kampung yang mungkin aksesnya itu susah dijangkau gitu. Jadi pemerintah itu seharusnya gitu bisa ikut berpartisipasi dalam mendukung ataupun memberikan akses yang dapat menunjang dari kesejahteraan masyarakatnya sendiri. Contohnya yang sempat disinggung oleh Bang Marlet tadi bahwa air, listrik dan mungkin jalan itu baru mereka rasakan, itu pun nggak merata, hanya beberapa kampung-kampung, contohnya di Teluk Harapan yang mungkin dari pusat dari pemerintahan atau kecamatan dari Pulau Maratua gitu. Tapi kalau di kampung-kampung yang mungkin agak jauh dari Teluk Harapan itu mungkin mungkin listrik baru tahun ini gitu masuk ke kampung mereka. Tapi kalau untuk dari tadi yang sempat disinggung oleh Bang Marlet, jaringan itu hanya beberapa titik gitu, yang mungkin titik-titik kayak pemerintah kampung desa dan mungkin tempat sekolah gitu yang tempat akses, tapi mungkin dari belum merata di tempat rumah-rumah warga kan. Yang sempat disinggung bahwa Teluk Alulu atau Pulau Maroto itu kuat banget tentang UMKM, apalagi dikenal sebagai pulau pariwisata. Jadi sayang sekali jika akses penunjangnya itu tidak dapat terpenuhi atau tidak dapat realisasikan oleh pemerintah, karena Pulau Maroto ini adalah surga, sempat yang saya katakan bahwa surga dan mungkin sebagai actionnya bagi negara gitu untuk pemasukan negara, karena pariwisatanya itu sudah go internasional gitu, banyak turis-turis asing itu masuk ke sana. Dan mungkin kalau dilirik dengan akses-akses yang ada seperti akses listrik dan mungkin jaringan dan air, mungkin Pulau Maroto itu bisa bersaing dengan pulau-pulau yang ada di luar negeri gitu. Dan kita ini sebagai pemuda, kaum penggeraknya itu ikut berpartisipasi, kaum penggerak itu yang mungkin menyalurkan mungkin pemikiran kita, mungkin tenaga kita untuk membantu gitu, juga dari bermitra dengan pemerintah sendiri untuk melakukan mungkin hasil ataupun pengabdian kita di sana, penelitian kita di sini untuk kita implementasikan di Pulau Maratua. Oke, sejauh ini nih bagaimana BECS melihat peran pemerintah dalam menjangkau daerah-daerah terluar seperti Maratua? Oke, kalau peran pemerintah ya, yang mungkin kita lihat sebagai pemuda, mungkin yang khusus dari BECS gitu, kita ini juga mungkin kan nggak bisa gerak sendiri tanpa adanya bantuan maupun mitra dari pemerintah gitu. Maka kami sangat mengharapkan untuk pemerintah itu bisa bermitra atau bisa mengulurkan tangannya gitu, membantu dari mungkin nanti tahun kedepannya gitu kami melakukan program dari batch yang keempat, mungkin bisa dibantu untuk disupport gitu dari kegiatan-kegiatan, karena kegiatan-kegiatan kami ini membawa dampak positif bagi masyarakat khususnya di Kampung Teluk Alulus yang bisa dikatakan sebagai 3T tadi, terluar, terdepan, dan tertinggal gitu di Pulau Maratua. Sehingga mungkin dari kolaborasi dari masyarakat, dari pemerintah, dari pemuda itu dapat menggerakkan dari lini-lini masyarakat yang ada di sana, menghidupkan dari peran-peran masyarakat. Jadi masyarakatnya dapat merasakan kesejahteraan di situ. Jadi dengan hadirnya pemerintah, pemuda dan masyarakat itu dapat menggerakkan sektor-sektor yang ada seperti sektor pariwisata dan sektor-sektor yang dapat menunjang dari keberlangsungan mungkin kesejahteraan masyarakat di sana. Oke, luar biasa sekali dari Bang Raffi ya. Kita beralih ke Bang Marlet nih. Sebagai pemuda asli dari Pulau Maratua, apa sih yang paling Abang harapkan nih untuk Pulau Maratua ke depannya? Yang saya harapkan itu adalah ini, adanya riset-riset yang asli memang dari Indonesia, karena riset-riset itu 80% dari investor asing. Mungkin dari pemerintah atau pengusaha lokal bisa membangun riset atau usaha yang ada di Pulau Maratua itu. Oke, nih jika kemerdekaan nih dimaknai bukan hanya bebas, tapi juga sejahtera. Menurut abang-abang nih, apa nih langkah konkret yang perlu dilakukan bersama? Apa sih yang langkah-langkah konkret yang mungkin bisa dilakukan ya? Mungkin sebagai pemuda ya, penggerak dari penyambung lidah dari masyarakat ke pemerintah gitu. Apa sih langkah-langkah konkretnya? Mungkin pemuda itu bisa menyampaikan aspirasi-aspirasi masyarakat. Apalagi kita sudah melakukan pengabdian khususnya di Kampung Teluk Alulu, Pulau Maratua itu sudah 2 tahun di sana. Jadi kita sudah hidup berdampingan juga dengan masyarakat. Jadi kita tahu apa keluh kesahnya masyarakat, itu bisa kita sampaikan ke pemerintah.
dan mungkin pemerintah bisa langsung mensupport gitu dan bisa melirik, menotis atau langsung memberikan bantuannya kepada Pulau Martua maupun khususnya Kampung Teluk Alulu, dan melakukan mitra gitu bersama pemuda-pemuda yang ada di Pulau Martua maupun dari batch Pulau. ini gitu. Jadi program-program kerjanya itu dapat langsung Tepat bermanfaat, sasaran. tepat sasaran kepada masyarakat yang ada di sana gitu. Tidak hanya mungkin istilahnya program-program kerja yang dapat jangka yang pendek gitu, Pendek, ya. tapi sustainable, berkelanjutan gitu. Dan contohnya kan mereka ada budidaya keramba gitu ya di sana gitu, dan itu kita bisa memberdayakan masyarakat di sana dengan mungkin dari partisipasi pemuda dan pemerintah itu bisa menyambung lidah gitu. Jadi keramba, karena sempat saya lihat itu di sana itu mereka mendirikan keramba ya, tapi dari pakannya itu mereka belum bisa gitu, karena mereka harus menangkap sendiri gitu pakan-pakannya gitu. Kayak ikan-ikan kecil itu mereka harus tangkap lagi untuk memberikan makan di keramba mereka, ikan-ikan mereka gitu. Jadi peran pemerintah itu kan bisa setidaknya bisa melihat gitu melalui dari program kami yang kami laksanakan, dan mungkin dari setiap dari pengabdian kami yang kami lakukan bisa pemerintah itu sedikit melirik gitu tentang apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat. Tidak hanya mungkin terpusat di pemerintahan saja, tapi bisa melihat dari masyarakat di sana. Karena mereka juga berhak merasakan kemerdekaan, apalagi kita sudah merdeka selama 80 tahun ya. Sangat disayangkan sekali jika tidak Pulau Martua itu tidak dilirik ataupun tidak diberdayakan. Karena itu seperti saya bilang, Pulau Martua adalah surga terluar yang ada di Kabupaten Berau. Oke, luar biasa sekali. Dari Bang Marlek mungkin langkah-langkah itu mungkin bukan dari hanya untuk pemerintah, mungkin dari warga sana lokalnya. Ya, warga sipil sana, karena itu pernah ada terjadi ada bantuan alat-alat hidroponik tapi cuma diberikan dan tidak ada pelatihan, dan akhirnya gagal gitu. Karena memang masyarakatnya belum mengerti bagaimana caranya melakukan penanaman hidroponik. Jadi mungkin dari pemerintah selain memberikan bantuan berupa uang atau fisik, mungkin boleh pelatihan pengembangan SDM-nya dulu ya, supaya masyarakatnya itu bisa memberdayakan bantuannya sehingga bantuan ini dapat membantu masyarakat tidak hanya bantuan sudah diberikan tapi tidak membantu masyarakat sama sekali. Oke, mungkin ada tambahan Bang? Ya, cukup. Oke, terakhir nih, boleh dong pesannya untuk Indonesia dan generasi muda di Dirgahayu Indonesia yang ke-80, Abang. Silahkan. Oke, baik, mungkin pesan-pesan untuk pemuda-pemuda dan pemudi yang ada di khususnya di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur maupun yang ada di Indonesia. Kita pemuda, kita adalah kaum penggerak. Kita harus memberdayakan mungkin sebagai aerostok cadangan pemimpin pada masa depan gitu. Mungkin sesuai dengan visi misi dari pemerintahan bahwa Indonesia Emas tahun 2045. Nah, bagaimana kita proses-proses itu kita sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan pemerintah maupun untuk mensejahterakan masyarakat gitu. Mungkin khususnya di Teluk Alulu, Pulau Maratua, kita bisa ikut berpartisipasi. Apa yang kita dapat maksudnya kita ini walaupun masih terbatasan dalam mungkin dari ada yang masih kuliah gitu. Jadi ilmu-ilmu yang kita dapat itu bisa kita terapkan maupun kita implementasikan di Pulau Maratua maupun yang ada di daerah-daerah khususnya di daerah 3T gitu. Kita kan yang seperti saya bilang, kita itu adalah pemuda kaum penggerak gitu. Kita menggerakkan semua lini-lini pemerintahan, dari masyarakat maupun dari pemuda-pemuda yang untuk membangkitkan maupun dari sektor pendidikan, dari ekonomi, pariwisata dan lingkungan, dan maupun dari kesehatan. Yang seperti yang dibilang bahwa kita sudah 80 tahun merdeka, kita harus merata merata kesejahteraannya. Tidak hanya dirasakan oleh segelintir orang saja, tapi masyarakat luas gitu. Contohnya yang ada di Pulau Maratua yang bisa dikatakan dari belum merata atau 3T mereka terdapat dikatakan tertinggal gitu. Mungkin harapannya itu sih dari saya. Oke, dari Bang Marlef mungkin untuk Indonesia? Untuk harapan saya yang ada di Maratua itu adalah lebih dikenal oleh masyarakat lokal sendiri, karena Maratua itu lebih dikenal oleh orang asing daripada
masyarakat lokal. Iya, karena selama saya 5 tahun di Samarinda, ditanya asal dari mana, aku bilang dari Maratua, mereka nggak ada yang tahu. Oh, seperti itu. Padahal Ya, Maratua ini sangat indah. ya, Sangat indah sekali. Baik, yang unik di sana ada pohon yang tumbuh di atas batu. Jadi tidak ada tanah ya di sana. Pohon tumbuh di atas batu dan bawah lautnya yang luar biasa. yang luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Jadi sayang nih kalau tidak tahu Maratua. Kalau yang saya bilang sih, jangan mati sebelum ke Maratua. Oke pemirsa, tidak terasa sudah 30 menit kita berbincang-bincang bersama dengan Bang Raffi, perwakilan dari BECS, Wakil Ketua Pelaksana Pengabdi Ujung Negeri 3, dan juga Bang Marlev Miniaki selaku pemuda asli Pulau Maratua. Dan ternyata pemirsa, kemerdekaan kita hari ini hanyalah sekadar angka, tapi kemerdekaannya belum merata terasa hingga masyarakat kita di ujung negeri. Saya Alia Rehana dan Bang Raffi serta Bang Marlev pamit undur diri. Sampai jumpa di Sapa Kaltim berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.